dan juga wheelsetnya sudah karbon. Ini yang menjadi cranknya masih ons. Jadi untuk yang pertama jelas saya pilih Premium 7. Jadi mechanical disc brake itu memang kurang nyaman karena ya yang 2 jutaan, 2,5 jutaan seperti Odyssey, Exotics atau Celsius. Halo semuanya, kembali lagi di David Aji Channel, salam guys Indonesia. Oke, kali ini kita sudah sampai di penghujung tahun 2020 dan setidaknya kita akan mengulas kembali beberapa road bike di harga-harga menengah ke bawah ya. Jadi kemarin banyak juga yang tanya soal harga 2 jutaan, 3 jutaan, namun sekarang udah susah carinya. Jadi kita coba flashback ke belakang, kira-kira road bike apa yang menjadi idaman di tahun 2020 kali ini. Seperti apa? Tetap simak terus. Lanjut. Oke, jadi kalau untuk range harga road bike paling ekonomis itu sebenarnya ada ya yang 2 jutaan, 2,5 jutaan seperti Odyssey, Exotics atau Celsius. Namun kali ini saya akan membahasnya seperti yang ada di daftar di samping saya ini. Memang beberapa road bike di kisaran 5 jutaan ke atas. Karena apa? Saya menyarankan untuk harga di bawah 5 juta itu memang bisa untuk pemula. Tapi saran saya lebih dinaikin sedikit budgetnya itu udah dapat sesuatu yang lebih apa ya istilahnya, lebih worth it lah daripada yang harga 2 atau 3 jutaan. Di antaranya kita akan membahas ya dari harga 5 sampai 6 jutaan. Tapi ini memang harga di saat launchingnya. Jadi tahun 2020 itu ada Polygon Stratos S2, kemudian Trail Entral 3, Pacific Tractor 3, serta Elemen Polish 911. Untuk harganya nggak beda jauh, jadi kita coba versuskan ya. Untuk yang pertama itu Polygon Stratos S2, jadi dia udah menggunakan bahan alloy, kemudian fork karbon, serta group setnya itu mix, sebagian itu udah Shimano Claris, tapi sebagian juga masih Tektro, sedangkan untuk cranknya itu masih Prowell, jadi belum full ya untuk Shimano Clarisnya. Itu di harga 5.750.000. Kemudian di penantang keduanya yaitu Trail Entral 3. Entral 3 itu harganya 5.700.000 dengan spesifikasi sama seperti S2, hanya sedikit berbeda di geometri aja. Kalau menurut saya Entral 3 ini lebih aero, untuk drop sistemnya lebih ke bawah, jadi untuk kenyamanan untuk endurance-nya lebih enak Stratos S2 menurut pengalaman saya pribadi. Tapi bagi yang suka aero mungkin bisa jadi Entral ini lebih enak, tergantung. Kalau ini poinnya imbang ya, karena ini spesifikasinya juga imbang, hanya beda di geometri frame-nya. Kemudian yang ketiga di sini ada dari Pacific yaitu Tractor 3. Dia sudah menggunakan Shimano full Claris. Jadi mulai dari RD, FD, shifter, brake set dan juga cranknya semuanya sudah menggunakan Shimano Claris. Dan saya juga sempat pakai sekitar ya beberapa bulan, itu enak juga. Jadi salah satu keunggulannya daripada penantangnya yaitu dia udah full untuk Shimano-nya Claris. Tapi ada beberapa kelemahan, yaitu diantaranya untuk bobotnya sendiri, saya bandingkan dengan S2 itu memang sedikit lebih berat. Jadi ya ada plus ada minusnya. Cuman untuk poinnya sendiri di sini tetap lebih unggul Pacificnya, karena memang untuk crank dan juga U-brake Claris itu lebih bagus daripada yang Tektro ya, lebih unggul gitu, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu elemen Polish 911. Ini agak sedikit berbeda ya, karena untuk penampilannya sendiri sangat aero sekali. Jadi untuk penampilannya di antara penantangnya ini lebih aero sekali, dan juga untuk wheelsetnya juga lebih lebar. Jadi memang kental sekali dengan kesan aero. Dan juga untuk brake setnya sendiri, dia juga tidak menggunakan U-brake melainkan disc brake mekanik. Nah, bagi yang suka aero bisa jadi ini pilihan yang sangat tepat. Tapi bagi saya pribadi, untuk Polish sendiri masih sangat berat, bobotnya itu jauh sekali ya dengan penantangnya, hampir selisih sekitar 2-3 kilo, dan itu merupakan salah satu kekurangan.
Dan untuk brake-nya itu memang menggunakan cakram tapi masih mekanik. Pengalaman saya pribadi menggunakan mechanical disc brake itu pernah di sepeda elemen cam Redon X. Jadi mechanical disc brake itu memang kurang nyaman karena untuk pengeremannya tidak seperti yang disc brake hidrolis. Jadi kalau untuk suruh milih antara yang disc brake mechanical dengan U-brake yang bermerek seperti Clarus ataupun Sora, memang saya pribadi lebih pilih yang U-brake-nya karena lebih mumpuni ya untuk medan turunan ataupun datar biasa, lebih pakem istilah seperti itu. Jadi langsung saja untuk range harga 5 sampai 6 jutaan ini saya merankingnya untuk nomor satunya yaitu Pacific Tractor 3 karena alasan pertama yaitu group setnya udah full Claris ya, daripada penantangnya belum full, walaupun ada sedikit kekurangan yaitu agak sedikit berat. Namun experience saya pribadi itu sangat nyaman di perjalanan jauh ataupun untuk endurance dan juga tanjakan. Kemudian untuk peringkat keduanya saya memilih Polygon 100S2 karena selain geometrinya yang sudah bagus banget dan memang banyak sekali yang suka 100S2 ini. Alasan selain itu, daripada trail, untuk experience sendiri saya juga udah pernah pakai, lebih nyaman secara handling ataupun akselerasi. Dan peringkat ketiga yaitu memang trail entral di peringkat ketiga dengan Shimano Claris yang mix juga dengan geometri yang sedikit lebih aero. Dan yang terakhir adalah Polish yang merupakan sepeda yang sangat aero, tapi bagi saya kurang begitu sip lah istilahnya karena masih menggunakan disc brake yang mekanik dan juga bobotnya sangat berat sekali, kalau nggak salah sekitar 14 kilo. Jadi urutannya dari range harga 5 sampai 6 juta peringkatnya seperti itu. Yang pertama Pacific Tractor, kedua Polygon 100S2, yang ketiga Trail Entral 3, dan yang terakhir adalah Polish 911. Oke, kita lanjutkan untuk range harga 7 sampai 8 jutaan, yaitu di sini ada Polygon 100S3, United Vitessa 1, Entral 2, dan elemen FRC 85. Langsung saja saya merankingnya ya untuk mempersingkat waktu. Jadi untuk ranking pertama saya pilih Vitessa 01 karena udah full Sora group setnya. Kemudian geometrinya juga sangat seksi sekali ya, sangat bagus sekali. Dan ini juga dari brand yang nggak kalah menarik juga, yaitu brand United. Jadi saya pilih di peringkat pertama adalah United Vitessa. Kemudian di peringkat kedua saya memilih FRC 85. Alasannya geometri yang sangat aero, group setnya walaupun belum full Sora, tapi setidaknya wheel setnya udah bearing ya, ini poin yang sangat penting. Jadi saya milih FRC 85 di peringkat kedua. Kemudian untuk peringkat ketiga dan keempat ini saya rasa berimbang antara Entral 2 dan 100S3 ya, beda tipis lah, ini saya anggap imbang. Jadi juara tiganya itu sama-sama dari Polygon dan juga Trail Entral, sama-sama di peringkat ketiga. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk harga 9 sampai 10 jutaan ada juga di sini Polygon 104, United Vitessa 2, Trail Entral 1, dan juga Pacific Premium 3. Oke, di sini saya langsung saja merankingnya lagi untuk mempersingkat waktu ya. Di sini saya merasa sangat tertarik di Pacific Premium 3 ya, karena udah menggunakan frame karbon di antara penantangnya. Tapi untuk pilihan saya secara peringkingan, saya tetap pilih dari Polygon 104 karena udah full Tiagra, geometrinya nggak usah ditanyakan lagi. Kemudian memang enak sekali ya, secara experience saya udah pakai sekitar setengah tahun, agak cukup lama ini 104. Jadi saya terkesan sekali dengan Polygon 104 ini, yang menjadikan dia menjadi pilihan saya yang pertama di range harga 9 sampai 10 jutaan. Nah, kemudian yang peringkat keduanya memang Pacific Premium 3. Itu juga saya pernah pakai juga sekitar beberapa bulan ya. Itu enak banget. Dia udah menggunakan frame karbon, full karbon ya. Jadi nggak cuma framenya, pokoknya juga karbon. Desainnya sangat bagus sekali.
Tapi beberapa yang disayangkan adalah grup setnya masih Sora dan belum full, karena cranknya masih menggunakan ons ya, Prowell ons. Tapi karena udah karbon, jadi ini masuk peringkat yang ketiga. Kemudian peringkat yang peringkat yang kedua. Kemudian peringkat yang ketiganya yaitu United Vitessa 2. Ini juga sudah Sora, full Sora, geometrinya juga bagus. Serta ini berimbang juga sih sebenarnya sama Trail Entral 1, cuman untuk Vitessa ini lebih diunggulkan di geometrinya. Kemudian yang keempat yaitu Trail Entral 1, juga sudah full Tiagra juga sih, full Tiagra dengan geometri yang nggak beda jauh. Jadi memang berimbang sih di harga 9-10 jutaan ini. Oke, kita udah memasuki range harga yang 12-13 jutaan. Di sini ada Stratos S5, Trail Entral Elite, United Stigma Light, dan juga Pacific Premium 5. Lagi-lagi saya akan langsung rankingnya. Oke, jadi untuk ranking pertama memang saya terkesan sekali dengan brand Polygon. Jadi saya pilih peringkat pertama yaitu Polygon Stratos S5. Kenapa alasannya? Yang pertama udah full grup setnya 105 R7000. Kemudian untuk handlingnya itu forknya enak banget, fork karbonnya itu enak banget. Dan juga geometrinya memang dari Polygon, geometrinya bagus-bagus sekali, sangat enak untuk endurance ya terutama. Jadi itu yang membuat saya merankingnya di peringkat pertama, grup set 105, geometri yang epic dan juga handlingnya enak sekali dengan fork serta stertupnya udah karbon, jadi enak banget ini Stratos S5. Kemudian peringkat kedua saya memilih Stigma Light, karena Stigma Light ini sudah full karbon dan juga full Tiagra dari United, dan juga karbonnya ini framenya ini geometrinya sangat aero, bagus banget. Jadi ya walaupun beberapa pesaingnya udah 105, dia masih Tiagra, tapi geometrinya dan juga penampilannya sangat luar biasa. Jadi saya tempatkan di peringkat kedua. Kemudian peringkat ke tiganya saya pilih Pacific Premium 5 karena sudah karbon juga grup 105. Tapi sayangnya dia kan masih mix, jadi untuk cranknya dari Pacific itu masih menggunakan ons sama seperti adiknya Premium 3. Dan peringkat yang terakhir yaitu dari Trail Entral Elite, walaupun dia udah full 105 tapi masih alloy. Jadi ya walaupun 105 juga masih alloy, cuman untuk perbedaannya sangat jauh bagi saya pribadi untuk experience-nya. Jadi bagi kalian yang pencinta trail jangan tersinggung. Ini hanya semata berdasarkan pilihan saya pribadi. Jadi bukan berarti trail itu jelek, enggak. Trail itu saya juga udah pakai yang Arden, itu juga bagus juga kok. Jadi ini hanya sekedar opini saya pribadi. Kemudian kita langsung lanjut untuk harga 15-18 jutaan. Di sini ada Polygon Stratos S7, Pacific Premium 7, United Stigma, serta Cam Spencer 2. Lagi-lagi saya harus langsung rankingnya. Di sini saya langsung rankingnya. Ranking pertama jelas saya pilih Premium 7. Pacific Premium 7 dengan frame full karbon dan juga full 105 untuk grup setnya, full 105 R7000 dan juga wheelsetnya sudah karbon. Ini yang menjadi poin sangat eksklusif sekali ya di antara penantangnya. Jadi wajar sekali ini saya masukkan di peringkat 1. Kemudian peringkat keduanya yaitu Stratos S7. Dia juga udah full karbon, full 105, namun wheelsetnya masih alloy, jadi belum karbon. Jadi saya masukkan di peringkat nomor 2. Dan peringkat nomor 3 saya pilih United Stigma. Ini kakaknya United Stigma Light, yang Stigma biasa. Dia sudah full 105, bahkan sampai wheelset dan hubnya juga hubnya juga 105. Full 105, geometri aero sekali, dan juga
penampilannya itu sangar sekali ya bagi saya. Dan yang terakhir peringkat 4 adalah Cam Spencer 2. Dia sudah karbon grup set 105 namun belum full karena cranknya masih ons. Jadi untuk Spencer ini belum full untuk grup setnya. Tapi memang kelebihannya selain full karbon, untuk wheelsetnya juga profilnya tinggi walaupun masih alloy, tapi saya tetap merankingnya di peringkat ke-4. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk rekan-rekan yang memiliki road bike dengan ranking terbawah di sesi ini, saya mohon maaf karena ini menurut opini saya pribadi. Jadi bagi kalian yang kiranya kurang setuju bisa di komen di bawah, dan juga masukan apa yang kira-kira saya salah tolong dikoreksi di kolom komentar di bawah. Oke, jadi cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini mereview tahun 2020 yang penuh dengan kejutan, penuh dengan goes-goes menarik dan road bike yang tentunya menjadi kenangan kita di tahun 2020 kali ini. Oke, bagi yang belum subscribe, saya ingatkan kembali, bantu channel ini dengan cara klik subscribe dan juga notifikasi tombol loncengnya, serta share, like, juga komen di bawah. Saya rasa cukup sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Saya David Aji, salam goes Indonesia.